Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari angkatan 18 kelompok 1, kelompok kecil 2 yang beranggotakan Luki Ahmadi Amullah, Muhammad Amar Rashid, Muhammad Fadil, Muhammad Habib Fadil, dan saya Muhammad Fajar Fitri Hidayat. Izin kami akan mempresentasikan tugas mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Di sini kami mengambil tema pencegahan gratifikasi di pelayanan keimigrasian. Yang pertama, kami akan memulai dari latar belakang mengapa permasalahan ini dapat terjadi. Pelayanan keimigrasian, khususnya pada loket pemeriksaan berkas pemohon paspor dan izin tinggal, merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tingginya volume permohonan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang seringkali memunculkan antrean dan waktu tunggu. Dalam situasi ini muncul kerawanan berupa tawaran gratifikasi atau uang pelicin dari pemohon yang menginginkan percepatan proses di luar SOP atau standar operasional prosedur. Tantangan ini tentu menguji integritas petugas di lapangan. Praktik gratifikasi, meskipun terkadang dibingkai oleh masyarakat sebagai tanda terima kasih, pada hakikatnya merupakan akar dari korupsi dan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak untuk membentuk benteng moral bagi setiap petugas, serta sistem pengawasan yang komprehensif guna mitigasi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas administratif dan pelayanan. Selanjutnya mengenai identifikasi dan analisis nilai berakhlak. Dalam menghadapi tawaran gratifikasi, respon petugas sangat ditentukan oleh seberapa dalam nilai-nilai berakhlak diaktualisasikan. Berikut penjabaran mengenai nilai berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan. Petugas harus memberikan pelayanan yang prima, responsif, dan ramah kepada semua pemohon tanpa membeda-bedakan berdasarkan pemberian imbalan. Menerima gratifikasi berarti menciderai keadilan dalam pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Petugas wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermas, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menolak gratifikasi secara tegas adalah bentuk nyata dari akuntabilitas kinerja seorang pemeriksa berkas. Yang ketiga, ada kompeten. Petugas harus memahami batasan hukum dan SOP terkait gratifikasi dan benturan kepentingan, serta mampu memberikan edukasi kepada pemohon secara profesional bahwa seluruh layanan telah memiliki tarif resmi atau PNBP. Yang keempat, harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif dan bersih dari praktik korupsi, saling mengingatkan antara rekan sejawat untuk tidak tergoda oleh tawaran pemohon. Baik, pada slide selanjutnya yaitu yang kelima, nilai loyal. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menerima gratifikasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah ASN dan merusak citra instansi keimigrasian di mata publik. Yang keenam, adaptif. Proaktif memanfaatkan sistem pelaporan digital yang ada untuk melaporkan indikasi pelanggaran atau keluhan publik guna transparansi layanan. Dan yang terakhir, kolaboratif. Bersinergi dengan atasan langsung dan divisi terkait, seperti bidang intelijen dan penindakan, dalam memantau, mencegah, dan melaporkan potensi pelanggaran integritas di area pelayanan. Baik, slide selanjutnya yaitu analisis penyebab masalah. Yang pertama ada komponen SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Analisis yang kita dapat, yang pertama adanya SOP pelayanan yang jelas dan terukur. Lalu yang kedua adanya saluran pengaduan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir yaitu adanya komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi. Komponen yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya keberanian petugas untuk melaporkan rekan sejawat apabila terindikasi menerima gratifikasi. Lalu yang kedua, pengawasan melekat dari atasan pada loket pelayanan yang belum optimal. Lalu yang terakhir, celah dalam sistem antrian yang masih bisa dimanfaatkan untuk layanan jalur cepat ilegal. Komponen yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, analisis dari kami yaitu digitalisasi layanan secara penuh untuk meminimalisir kontak tatap muka antara pemohon dengan petugas. Lalu yang kedua yaitu program edukasi masyarakat seperti kegiatan penyuluhan hukum hingga ke tingkat desa, binaan untuk mengubah stigma pelayanan publik. Lalu yang ketiga yaitu dukungan masyarakat terhadap transparansi birokrasi yang semakin tinggi. Lalu komponen yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama budaya permisif masyarakat yang menganggap bahwa pemberian uang tips sebagai hal yang lumrah.
Lalu yang kedua yaitu oknum biro jasa atau calo yang berupaya mencari celah untuk mendekati petugas dengan berbagai iming-iming. Lalu yang terakhir yaitu intimidasi atau tekanan dari pihak luar yang memiliki kekuatan atau pengaruh besar. Slide selanjutnya ada strategi SO, Strength Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Deskripsi yang kita dapat yaitu optimalisasi edukasi dan pelayanan digital. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu menguatkan komitmen pimpinan yaitu zona integritas dan keberadaan sistem SP4N lapor untuk memperkuat program edukasi ke masyarakat luas. Misalnya memanfaatkan kegiatan petugas imigrasi pembina desa atau PIMPASA di desa binaan untuk mengkampanyekan kawasan imigrasi bebas pungli dan gratifikasi, sekaligus menyosialisasikan layanan paspor digital. Lalu yang kedua ada strategi WO ya, atau weaknesses opportunities, yaitu meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Deskripsi yang kami lakukan yaitu modernisasi tata kelola loket pemeriksaan. Tindakan yang dapat kami lakukan yaitu memanfaatkan digitalisasi layanan dan tingginya dukungan publik untuk menutupi kekurangnya pengawasan melekat di area loket. Menerapkan sistem antrian yang sepenuhnya terintegrasi secara sistem tanpa celah manual, dan merombak tata letak loket pemeriksaan berkas agar lebih transparan sehingga menghilangkan ruang untuk serah terima gratifikasi. Selanjutnya, strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, penegakan aturan terhadap pihak eksternal, menggunakan SOP tegas untuk memutus mata rantai calo atau biro jasa, sediakan saluran span lapor khusus bagi petugas untuk melaporkan pihak luar yang memberi iming-iming atau intimidasi. Selanjutnya, dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, penguatan whistleblowing internal. Atasi budaya ewo-pekewo dengan sistem pelaporan internal yang menjamin anonimitas. Dibarengi rotasi petugas pemeriksa berkas secara berkala untuk menghindari kedekatan tidak wajar dengan calo. Baik, selanjutnya alternatif solusi yang pertama adalah dengan digitalisasi layanan. Ada 3 tahapan. Pertama, sistem nirkertas, memperbarui pengajuan dan pemeriksaan berkas secara digital sepenuhnya. Yang kedua, tata letak transparan, mengatur ruang tunggu dan loket yang terbuka, meminimalisasi kontak fisik. Yang ketiga, dengan evaluasi secara berkala, menilai alur pelayanan berbasis teknologi secara rutin. Hasil yang diharapkan yaitu meminimalisasi peluang tawar-menawar antara pemohon dan petugas, waktu layanan menjadi lebih efisien. Pihak yang terkait adalah petugas pemeriksa berkas, tim IT, atasan langsung, dan juga tentunya pemohon atau masyarakat. Alternatif yang kedua yaitu optimalisasi sistem pengaduan dan mitigasi benturan kepentingan. Tahapannya yang pertama, mensosialisasikan penggunaan kanal aduan publik atau span lapor. Yang kedua, menyusun matriks identifikasi sumber benturan kepentingan. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor atau whistleblower. Hasil yang diharapkan, peningkatan partisipasi dalam pengawasan serta terciptanya pemetaan risiko integritas yang akurat. Untuk pihak yang terkait, yaitu ada petugas layanan, admin pengaduan publik, serta bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Alternatif yang ketiga, yaitu internalisasi berakhlak dan edukasi publik berkelanjutan. Tahapannya yang pertama, melakukan briefing pagi secara rutin terkait nilai integritas. Yang kedua, mengintegrasikan materi anti gratifikasi dalam podcast internal atau jurnal pembelajaran. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat melalui banner digital di ruang tunggu dan kegiatan pembinaan masyarakat ke desa-desa. Hasil yang diharapkan peningkatan kesadaran moral petugas dan perubahan mindset masyarakat agar tidak menawarkan imbalan apapun untuk pihak yang terkait, seluruh pegawai ASN atau CPNS. Kesimpulannya, tantangan gratifikasi dalam pelayanan keimigrasian merupakan masalah kompleks yang melibatkan faktor moralitas individu dan budaya lingkungan. Penerapan core value ASN berakhlak, khususnya nilai akuntabel dan loyal, merupakan tameng utama bagi petugas pemeriksa berkas untuk menolak segala bentuk pemberian yang tidak sah. Penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan integritas individu, melainkan harus didukung oleh pengawasan ketat dari pimpinan. Kolaborasi antar seksi penindakan dan pelayanan, serta digitalisasi sistem yang meminimalisasi celah transaksional. Dengan sinergi yang baik, pelayanan keimigrasian yang bersih, cepat, dan profesional dapat terwujud secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.